Ustadz Idrus Romli kemarin sudah bikin video membela Ba'lawi. Pakainya kitab apa? Tabaqatul Khawas karangan As-Surji Az-Zabidi yang dikarang abad ke-9 Hijriah. Abad di mana pengakuan itu baru ada. Ustadz Idrus Romli kalau sudah jawab, berarti itulah jawaban yang paling dia bisa jawab untuk saya. Dan jawaban itu tidak bisa menjawab, karena kalau abad 9 kitab yang lain pun sudah banyak yang ditulis. Ada Al-Burqah, ada Al-Juz'ul Latif, ada kitab Al-Jauharus Syafa. Yang saya inginkan sesuai dengan abadnya, abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Di mana di abad-abad itu dengan tegas dikatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Bagaimana setelah 500 tahun ujug-ujug ada orang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid. Ini yang dibaca oleh Ustadz Idrus Romli di YouTube-nya. Ada kitab namanya Tabaqatul Khawas, karangan ulama besar. Di sini dinyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Tidak bisa, bos. Karena apa? Karena dia mendapatkannya dari kitab Tuhfatuz Zaman. Kitab Tuhfatuz Zaman yang dapat dari kitab As-Suluk. Dan kitab As-Suluk sudah terbukti yang dimaksud Ba'alawi itu bukanlah Ba'alawinya Ba'alawi sekarang ini. Dia Ba'alawi lain, keturunan Yakton, orang Arab asli Hadramaut, tapi bukan keturunan Nabi. Cuma ada kesalahan Syekh Al-Janadi di abad ke-8 mencatat seorang ulama silsilahnya nyambung ke Ahmad bin Isa dari yang bernama Abdullah. Dari kesalahan seorang sejarawan atau penyalin naskah inilah kemudian Ba'alawi mengaku dirinya keturunan Nabi, dan kita punya buktinya, bisa diuji. Lalu bagaimana sekarang orang yang masih membela Ba'alawi? Haram hukumnya membela Ba'alawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang banyak yang telah ada yang mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi. Kalau dulu sebelum ada penelitian saya, orang belum tahu dia benar apa tidak dia keturunan Nabi, maka orang mengakui dia keturunan Nabi tidak apa-apa. Tapi ketika sudah nyata, sudah jelas mereka bukan keturunan Nabi, dari pustaka mereka tidak terbukti, DNA mereka melenceng ke Kaukasus bukan ke Arab, dari aura ules beda, dari akhlak jauh, terakhir dari jari. Kalau keturunan orang Arab, jari manisnya ini lebih tinggi daripada penuduhnya. Seperti ini. Lihat, menurut Syekh Al-Muqrizi di abad ke-8, kalau kita ingin mengetahui dia orang Arab atau bukan, lihat dari jari kelingkingnya, jari manisnya, apakah lebih tinggi atau tidak daripada jari petunjuknya. Kalau jari kelingkingnya ini lebih tinggi daripada jari telunjuknya, maka dia adalah min naslil Arabiyah, dari keturunan orang Arab. Silakan bapak-bapak lihat jarinya masing-masing, jari manisnya apakah lebih panjang atau lebih pendek daripada penuduh. Coba itu, ibu, lebih panjang. Ini yang panjang. Ini maaf, ini bukan capres. Nih. Dia pendukung capres ini mah. Coba nih begini nih, ininya lebih tinggi apakah ini? Tuh begitu tuh, gituin tuh, ini orang Arab bapak, min naslil Arabiyah. Ini sama, ini kalau sama begini orang India. Ada di dalam kitabnya Imam Al-Muqrizi di abad ke-8 Hijriah. Lihat di dalam kitab Al-Muqrizi masih berupa manuskrip. Nah, ini hanya tebak-tebakan aja. Hakikatnya belum bisa dipastikan. Tapi kalau DNA itu hakikatnya 100% secara ilmu DNA. Coba Neng. Arab ini Arab nih.
Ini bukan begini, bukan capres, bukan. Ini kita lagi ini kita orang Arab apa bukan? Ini bisa dilihat dari jarinya menurut Imam Mukrizi. Bukan capres ya. Kalau capres mah, Bu, kita doa aja yang jadi, mudah-mudahan cinta ke seluruh bangsa Indo, cinta kepada terutama cinta kepada orang di Pasena, supaya masalah di sini diberesin semua, orang-orang sini dapat haknya, jalannya dibagusin. Jangan saya lagi tidur semalam di mobil sampai bangun, wah, istri saya bangun, ini jalan kok begini, berarti nong ini udah deket. Karena Kiai Suparman ngomong, cuma Kiai jalannya itu katanya dulu itu lebih parah. Semenjak katanya ada Pak Jokowi, alhamdulillah agak bagusan. Sekarang jalannya masih gerusak-gerusuk. Mudah-mudahan nanti presiden yang jadi akan membangun jalan untuk di Pasena. Kalau bisa, siapa yang mau nanda tangan MOU, mau membangun di Pasena, mau untuk membereskan urusan tanah di Pasena, itu yang akan dipilih seluruh orang di Pasena. Jangan kita nyolok presiden pakai emosi, pakai otak, bos. Nyolok presiden pakai jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi kita untungnya nggak ada, rugi melulu. Betul tidak? Nanti kitanya nyumbang-nyumbangan segala macam karena emosi. Ini harus menang nih, walaupun gak ada duitnya kita nyumbang. Nggak ada, bos. Udah jadi mas semuanya sama saja presiden kita, dan gak mungkin inget lagi sama kita orang di bawah. Lebih baik sebelumnya, mau nggak MOU? Kalau MOU mau membangun daerah kita, baru kita akan dukung. Kalau perlu kita kasih 0 calon yang lain. Betul? Hidup Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah tumpah darahku. Yang keras, ini untuk Indonesia.